Perkenalkan, nama saya Devika Sari Samosir, saya dari Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepailitan. Nah, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengertian kepailitan yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim dan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian kepailitan pada undang-undang, menurut Ardian Sustedi atau ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang kepailitan, yaitu sebagai berikut: suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor-kreditornya. Adapun upaya hukum yang dapat diajukan dalam putusan pernyataan pailit ini yaitu adalah kasasi ke Mahkamah Agung dan terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan UU Kepailitan. Adapun proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di pengadilan niaga atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sekian penjelasan tentang pengertian kepailitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Ayudia dari Manajemen Malam semester 2. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya. Dasar hukum pengaturan kepailitan di Indonesia yang ada 6. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Nomor 5, pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Yang keenam, dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN Nomor 19 Tahun 2003, pasal modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kepailitan harus memenuhi dan berlandaskan pada asas. Yang pertama, keseimbangan, tidak penyalahgunaan lembaga atau peranata dalam kepailitan yang digunakan oleh debitor yang tidak jujur dan terdapat ketentuan yang dapat mencegah kreditor melakukan itikat tidak baik. Yang B, asas kelangsungan usaha debitor yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Yang C, asas keadilan. Pada asas ini, kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan yang terakhir, asas integrasi. Dalam hal ini, kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan material yang berlaku di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Effendi dari S1 Manajemen Malam. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang pihak yang dapat mengajukan pailit. Yang pertama, pihak debitor itu sendiri. Yang kedua, pihak kreditor. Ketiga, jaksa. Untuk kepentingan umum. Kemudian, dalam hal debitornya adalah bank, maka pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia. Dalam hal debitornya adalah perusahaan efek, lembaga clearing, dan penjaminan. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka pihak yang hanya dapat mengajukan permohonan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka pihak yang mengajukan adalah Menteri Keuangan. Kemudian syarat-syarat yuridis pengajuan pailit, yang pertama adanya utang, yang kedua minimal satu dari utang sudah jatuh tempo, kemudian yang ketiga minimal satu dari utang dapat ditagih, yang keempat adanya debitor, yang kelima adanya kreditor, yang keenam kreditor lebih dari satu, yang ketujuh pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga, yang ke-8 permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu
Yang pertama, pihak debitor, satu atau lebih kreditor, yang ketiga jaksa untuk kepentingan umum, yang keempat Bank Indonesia jika debiturnya bank, kemudian BAPEPAM jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan. Kemudian syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Yang ke-10, apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit bukan dapat menyatakan pailit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Raken Fadila dan saya akan melanjutkan materi mengenai kepailitan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor tersebut selama proses kepailitan. Namun tidak berlaku terhadap benda termasuk hewan-hewan yang dibutuhkan oleh debitor dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan yang digunakan oleh debitor dan keluarganya. Kemudian, segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, atau uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Lebih lanjut lagi, dapat disampaikan bahwa semua perjanjian yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggung, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Menurut ketentuan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, apabila telah terjadi suatu perjanjian penyerahan barang dagangan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit, maka perjanjian tersebut menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit. Dan bila mana pihak lawan dirugikan karena adanya penghapusan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya, akibat dari ditetapkannya debitor sebagai debitor pailit, maka selama kepailitan, debitor pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari hakim pengawas. Sekian materi kepailitan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.